Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setrono Ramadan. Dalam video ini, saya mendapatkan studi kasus untuk UTS, OP, atau Object Oriented Programming untuk mata kuliah yang diampu oleh Bu Ratnasari MKOM, yang dimana di sini untuk tadi kasusnya adalah Aisyah Foodcon, dan di sini saya diharuskan untuk membuat 4 kelas, yaitu kelas user, kelas menu, kelas transaksi, dan kelas e-payment. Untuk nomor 2, buatlah properti yang dibutuhkan pada kelas-kelas yang dibuat di nomor 1. Kemudian buatlah metode setter getter, metode konstruktor pada setiap kelas. Dan nomor 4, buatlah minimal 3 metode fungsi di luar metode pada jawaban nomor 3 dan yang diperlukan pada setiap kelas. Dan nomor 5, implementasi minimal 3 metode untuk konsep inheritance, overriding, dan overloading pada kelas yang dibuat. Oke, selanjutnya kita masuk ke NetBeans. Di sini saya telah membuat semuanya. Untuk pertama, kelas user. Di sini kelas user untuk atributnya, yaitu ada atribut ID dengan kemudian nama, email, nomor, dan alamat dengan tipe data string. Kemudian kita masuk ke menu, kelas menu. Di sini kelas menu atributnya ada nama makanan dengan kemudian harga makanan, sisa stok, dan makanan terjual dengan tipe data nama makanan string dan sisanya integer. Kemudian kita masuk ke kelas transaksi. Di sini ada atribut yaitu ID, uang pembayaran, kemudian total transaksi, dan dat atau tanggal transaksi atau date transaksi. Tipe datanya untuk ID adalah string, kemudian ini integer, dan tanggal saya menggunakan string. Kemudian untuk e-payment. Di sini untuk atribut e-payment hanya 3. Ada nama e-pay, kemudian string, user nama e-pay, kemudian integer untuk saldo tersedia. Kemudian kita kembali ke user. Di sini untuk kelas user ini adalah konstruktor yang telah saya buat. Kemudian ini adalah ke bawah, ini adalah metode setter getter yang telah saya buat untuk jawaban nomor 3. Buatkan metode setter getter. Dan kelas menu ini adalah konstruktor, metode konstruktor yang telah saya buat untuk kelas menu. Kemudian ini adalah setter getter untuk kelas menu yang telah saya buat. Kemudian selanjutnya ini adalah kelas transaksi. Ini untuk metode setter getter yang telah saya buat. Kemudian untuk konstruktornya adalah ini. Kemudian kita masuk ke kelas e-payment kembali. Di sini untuk konstruktor yang telah saya buat adalah seperti ini. E-payment string bisa dibaca. Kemudian di sini ada metode setter getter yang telah saya buat juga sesuai dengan atribut yang ada. Semuanya telah sesuai. Untuk metode transaksi, menu, dan user telah saya sesuaikan. Kemudian untuk
Soal nomor 3, nomor 4 maaf, buatkan minimal 3 metode fungsi di luar metode pada jawaban nomor 3, yaitu metode setter-getter dan konstruktor yang telah saya bahas sebelumnya. Oke, kita masuk kembali ke NetBeans. Di sini untuk kelas user, saya telah membuat beberapa metode yang saya tandai dengan fungsi-fungsi. Di sini ada fungsi untuk menampilkan seluruh data user yang ada. Ini yang telah diinputkan, nanti saya jelaskan di akhir. Kemudian di sini untuk mengubah data user yang telah diinputkan nantinya. Namun di sini saya pisah untuk metodenya karena digunakan untuk mengubah satu per satu dari data yang ada. Kemudian di bawahnya ini adalah metode untuk mengubah seluruh data sekaligus, yaitu untuk nama, email, nomor, dan alamat yang telah diinputkan nantinya. Kemudian kita masuk ke menu, kelas menu. Di sini fungsi-fungsi yang telah saya buat, di antaranya fungsi untuk menampilkan detail menu. Yang di sini saya akan menampilkan nama makanannya, harga makanan, stok tersisa, dan penjualan. Dan di sini adalah metode tambah stok, yang dimana jika stok kurang dari 30, maka nanti akan ditambah dengan yang saya inputkan nantinya. Dan akan tampil, maka stok akan tampil di main class. Kemudian di sini saya membuat metode untuk bonus yang akan didapat, bonus potongan nanti, yang bonus kupon yang akan didapat jika penjualan di sini melebihi dari 1000 piece. Oke, kita masuk ke menu transaksi. Di menu transaksi saya membuat metode di sini, yaitu metode untuk menampilkan detail transaksi. Di sini yang akan tampil nantinya adalah ID transaksi, uang pembayaran, total transaksi, dan tanggal transaksi. Metode selanjutnya adalah metode potongan. Potongan yang akan didapat nantinya. Kemudian jika potongan akan didapat nantinya jika total transaksi lebih dari 50.000. Dan nanti akan tampil jika metode ini dipanggil akan mendapat potongan pembayaran ini. Tanggal RP total transaksi dari total transaksi, kemudian pembayaran dipotong, maka akan tampil hasil pemotongan dari total transaksi yang dilakukan nanti. Kemudian bawahnya ini adalah metode untuk pajak yang akan didapat jika transaksi yang dilakukan lebih dari 40.000. Pajak yang akan didapat adalah 1.500. Kemudian untuk metode di sini selanjutnya untuk metode kembalian di sini jumlah transaksi uang pembayaran dikurangi total transaksi. Maka nanti akan tampil uang kembalian Anda sejumlah yang telah diinputkan, yaitu total transaksi dikurang uang pembayaran. Kemudian kita masuk ke e-payment. Di sini metode yang saya buat di e-payment sama seperti sebelumnya, menampilkan seluruh data, yaitu data nama e-payment, username, kemudian saldo tersedia. Di sini saya membuat metode transfer saldo
Sini saldo sama dengan saldo tersedia, kemudian transfer saldo saldo dikurang jumlah transfer, kemudian jika dipanggil nanti akan tampil di sini selamat Anda berhasil melakukan transfer saldo sebesar yang telah diinputkan tadi di sini nantinya. Kemudian di sini metode untuk isi saldo EPI-nya tambah sama dengan saldo tersedia ditambah isi. Di sini untuk kemudian akan tampil jika metode ini dipanggil isi saldo RP. Di sini untuk pengisian saldonya nanti akan diinputkan di kelas mainnya. Kemudian akan tampil juga saldo Anda sekarang menjadi akan tampil saldo yang telah ditambah dengan metode isi ini. Oke, kemudian kita cek soal kembali. Untuk soal nomor 5 ini implementasikan minimal 3 metode untuk konsep inheritance, overriding, dan overloading pada kelas yang dibuat. Oke, kita masuk ke NetBeans lagi. Di sini saya telah membuat juga untuk inheritance atau pewarisan. Saya telah membuat pewarisan atau inheritance, yaitu kita akan masuk ke subkelasnya. Di sini subkelasnya dari menu, yaitu menu minuman yang telah saya buat. Di sini untuk subkelasnya memiliki atribut nama minuman, harga minuman, stok tersedia, dan minuman terjual. Untuk metode setter getternya di sini telah saya buat juga. Kemudian ini adalah konstruktor yang sudah include bersama dengan yang ada di superclassnya atau main menu di sini. Kemudian untuk metode overriding dari kelasnya ini adalah saya mengoverride dari kelas menu, yaitu fungsi detail menu ke subkelasnya, yaitu ini. Saya override di sini, saya kopikan di sini, dan saya menambahkan di sini untuk nama makanan, nama minuman, nama harga makanan, stok tersedia, dan penjualan. Oh, ini salah. Harga minuman. Oke. Dan ini untuk overloading. Untuk melakukan overloading cukup mudah. Cukup Anda melakukan di sini, kita kopikan ini, kita copy metode yang ada di superclassnya, kita kopikan ke sini, ke subclassnya di sini, kopikan di sini, tambah stok di sini kan. Namun kita harus mengubah nama dari metode itu atau mengubah tipe data dari metode itu agar tidak menjadi metode overriding. Di sini untuk overloading, dan maksud dari overloading itu sendiri adalah kita melakukan pengecekan berulang-ulang kali atau lebih dari sekali. Untuk override ini pengecekan hanya dilakukan sekali dan overloading 2 kali atau lebih sampai data yang dimasukkan itu benar.
begini. Kemudian untuk overriding yang kedua, saya melakukan overriding di kelas transaksi. Untuk subkelas yang telah saya buat yaitu kelas promo, di mana kelas promo memiliki atribut nama promo, jumlah promo, dan kode promo. Ini adalah untuk setter getter. Ini untuk konstruktornya. Kemudian ini untuk overriding-nya. Di sini kelas promo dari kelas transaksi, kelas masternya, kelas transaksi, yaitu detail transaksi, saya override ke subkelasnya yaitu kelas promo, seperti ini. Kemudian seperti ini, dan saya tambahkan juga dari kelas promo ini untuk detail transaksi, saya tambah nama promo, jumlah promo, dan kode promo. Di sini saya melakukan overriding di kelas transaksi ini, 2 overriding, yaitu untuk kelas detail transaksi dan untuk metode potongan. Saya override ke kelas promo, seperti ini, bisa dilihat. Kemudian sepertinya sudah cukup untuk menjawab 5 soal yang diberikan. Namun saya akan menjelaskan sedikit lagi untuk main kelas yang telah saya buat untuk memanggil metode-metode yang telah dibuat tadi. Dan ini adalah main class yang telah saya buat untuk user. Di sini bisa dilihat. Kemudian menu 1, menu 2, menu 3. Kemudian transaksi di sini bisa dilihat. Kemudian e-payment. Ini untuk data user. Ini adalah cara untuk memanggil metode tadi untuk menampilkan seluruh data user. Kemudian ini adalah metode untuk update seluruh data user. Dan ini di bawah untuk menampilkan menu, kemudian tambah stok, menampilkan bonus dari menu dari metode-metode yang tadi saya jelaskan. Untuk menu 1, menu 2, dan menu 3 itu sama saja, hanya beda nama makanan dan minuman saja. Kemudian transaksi, sini untuk menampilkan detail transaksi, ini untuk menampilkan potongan. Potongan yang saya setting di sini adalah 50.000, bisa diganti menjadi 10.000 saja. Kemudian untuk pajak di sini untuk menampilkan pajaknya yang didapat, kemudian menampilkan uang kembali. Kemudian untuk e-pay ini untuk menampilkan, ini adalah cara untuk menampilkan metode, untuk memanggil metode data e-payment, menampilkan data e-payment. Kemudian ini untuk transfer saldo, saya setting 500.000 untuk yang ditransfer. Kemudian isi saldo sebesar 2 juta di sini untuk isi saldo. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita run saja untuk kelas main menu ini. Nah, di sini tampil seperti tadi, ini tampil di sini untuk nama user, metode-metode yang tadi telah dimasukkan pada main class.
Method user, menampilkan data user, ini update data, ini untuk menu makanan, ayam kampung panggang, ayam kampung panggang, kemudian di sini ayam kampung, ini ada kambing guling. Untuk harga, ini bisa dilihat info penambahan stok makanannya adalah 30 ditambah menjadi 40 karena stok kurang dari 50. Maka stok ditambah 10, maka menjadi 40. Karena target penjualan telah melebihi 1000 piece, di sini untuk 1000 piece atau sama dengan 1000 piece, maka di sini akan tampil mendapat 2 kupon undian jika membeli. Kemudian data transaksi, di sini uang pembayaran sebesar 250.000 dan total transaksi yang dilakukan contohnya adalah 230.000, tanggal transaksi di sini muncul. Kemudian nama promo. Kemudian jumlah promonya ada 1000, kode promo adalah ini, akhir bulan cuan 29 dan lain-lainnya di sini. Untuk info dari data transaksi lain-lainnya adalah Anda mendapatkan potongan, misal potongan pembayaran dari 230, Anda mendapat potongan tadi di setting 10.000, maka 230 dikurang 10.000 menjadi 220.000. Ini untuk pajak. Kemudian yang didapat adalah 15.000 karena pembelian melebihi 40.000 dan uang kembalian jika tidak dipotong maka 250.000 dikurang 230.000 menjadi 20.000. Kemudian untuk data e-file di sini, nama e-file adalah OP, nama username adalah Satria, untuk saldo tersedia 1 juta. Kemudian info perubahan stok, perubahan saldo menurut metode yang dibuat tadi. Ini adalah metode untuk transfer dan setting transfernya adalah 500.000. Maka di sini tampil 500.000. Kemudian metode untuk isi saldo tadi ditampilkan di main menu sebesar 2 juta untuk isi saldonya. Maka di sini tampil 2 juta. Kemudian ditampilkan kembali untuk update-nya dari saldo tersedia yang tadi 1 juta ditambah dengan 2 juta menjadi 3 juta. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk pro untuk project ini, untuk case Aisyah Foodcon, untuk melengkapi jawaban UTS OOP, Object Oriented Programming, ya lebih kurangnya dari saya seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.